Saat ini ketika Trump menjabat jadi presiden Amerika, ia mulai merubah perdagangan global. Ia memperlakukan tarif di mana-mana. Ia pikir ia bisa mendikte persyaratan banyak negara demi keuntungan Amerika. Tetapi kemudian kenyataan angka-angka perdagangan berbalik. Amerika lah yang dirugikan. Perang dagang tidak berhasil bagi Amerika dan yang menang besar adalah Tiongkok. Ekspor Tiongkok telah memecahkan rekor. Data terbaru telah keluar menunjukkan Tiongkok memiliki surplus perdagangan lebih dari 1 triliun dolar. 1 triliun T ya, atau 1000 billion. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dan tahun ini bahkan belum berakhir. Data ini mencakup 11 bulan dari Januari hingga November. Jadi pada akhir tahun 2025 Tiongkok bisa berakhir dengan angka yang lebih besar lagi karena mereka masih menjual lebih banyak lagi dari sebelumnya. Ini pertama kali dalam sejarah Tiongkok surplus 1 triliun dolar lebih dalam setahun. Bayangkan, sebuah angka yang luar biasa, besar bagi sebuah negara. Bahkan Amerika pun belum pernah mendapatkan nilai sebesar itu. Tiongkok terbukti dalam perang tarif bisa menjual lebih banyak meskipun ada hambatan perdagangan terutama dengan Amerika. Di mana di sisi Amerika, ekspor Amerika malah turun sebesar 29%. Kembali ke Tiongkok. Eropa dan Jepang, sekutu Amerika telah memberlakukan pembatasan bahkan memperketat aturan tentang barang-barang Tiongkok. Namun ekspor Tiongkok tetap memecahkan rekor. Bagaimana mereka melakukannya? Indonesia harus belajar karena Indonesia selalu tekor dalam transaksi ekspor. Apa yang mendorong lonjakan ekspor Tiongkok ini? Nah, satu alasan besar adalah ekonomi dalam negeri Tiongkok sendiri. Di dalam Tiongkok, belanja menurun, orang-orang lebih banyak menabung, ekonomi melambat di dalam negeri, penciptaan lapangan kerja stagnan, pasar properti masih dalam krisis, pengembang banyak yang bergumul dengan hutang. Jadi orang-orang tidak cukup membeli, lebih sedikit barang yang terjual di dalam negeri. Apa yang Tiongkok lakukan dengan sisanya? Mereka mengekspornya, mereka membuang surplus di pasar global dan hasilnya adalah lonjakan ekspor. Itu adalah faktor pertama mengapa ekspor melonjak. Faktor kedua adalah harga. Mulai dari mobil hingga bahan kimia, dari mesin hingga elektronik, Tiongkok telah memotong harga dunia. Mereka menawarkan barang yang lebih murah sehingga mereka menjual lebih banyak. Ditambah mata uang Tiongkok lemah. Mata uang renminbi dibuat tetap lemah selama bertahun-tahun dan ini memberikan Tiongkok keuntungan harga yang besar. Beberapa laporan mengatakan renminbi itu undervalue, hampir 30% terhadap euro. Dan mata uang yang lebih lemah membantu ekspor Tiongkok tentunya. Ini membuat barang yang mereka bikin lebih murah di luar negeri, yang menjaga permintaan tetap tinggi bahkan selama perang dagang. Begitulah cara Tiongkok menjual lebih banyak ke dunia. Dan apa yang mereka jual? Mereka menjual hampir semuanya. Tetapi lonjakan terbesar dalam penjualan adalah mobil. Dan kita tidak membicarakan tentang EV, bukan kendaraan listrik. Kita berbicara tentang mobil bensin atau petrol. Tiongkok mengekspornya. Mereka mengekspor mobil bensin dalam jumlah rekor. Pada tahun 2020 mereka mengekspor sedikit di atas 1 juta mobil bensin. Tapi di tahun ini, 2025, mereka menjual ke dunia 4,3 juta mobil. Ini peningkatan 4 kali lipat hanya dalam 5 tahun. Dan siapa yang beli mobil-mobil ini? Negara-negara berkembang, negara-negara Amerika Latin, Asia Tenggara, Afrika. Tiongkok juga telah menerima lebih banyak pesanan dari Asia Barat dan Eropa Timur. Hal ini meningkatkan angka ekspor. Ditambah lagi, Beijing telah menemukan cara baru untuk menghindari pembatasan perdagangan. Dalam beberapa kasus mereka menjual produk setengah jadi. Perakitan akhir dialihkan ke pabrik lain di negara lain, di wilayah seperti Asia Tenggara, di Meksiko, juga di Afrika. Tiongkok mengirim produk-produk tersebut ke negara-negara ini. Produk itu belum selesai. Mereka selesaikan di pabrik-pabrik tersebut dan kemudian dikirim ke seluruh dunia, termasuk Amerika. Jadi barang-barang ini menghindari tarif langsung. Tapi mereka masih sangat Tiongkok produk tersebut. Singkat cerita, terlepas dari upaya Trump, dominasi Beijing dalam perdagangan global tetap utuh. Tapi Indonesia adalah cerita yang berbeda. Indonesia tidak bisa melepas diri dari barang-barang Tiongkok. Kita lihat angka-angka di tahun 2024-2025, hitunglah selisihnya. Kesenjangan perdagangan Indonesia-Tiongkok hampir 15 miliar dolar. Itu adalah defisit perdagangan terbesar yang pernah dimiliki Indonesia dengan negara manapun. Indonesia harus belajar dari kegagalan Trump. Hambatan perdagangan saja tidak akan berhasil. Yang Indonesia butuhkan adalah kebijakan kreatif dan industri yang lebih kuat di dalam negeri. Indonesia harus mampu membuat produk yang dapat bersaing secara global karena Tiongkok tidak hanya unggul, tapi juga sudah semakin menjauh. Dan pada tingkat ini, kesenjangan akan sangat sulit ditutup. Peace.